Pada video kali ini, kita akan belajar tentang elektrolisis. Langsung saja pada materi kali ini. Elektrolisis merupakan proses penggunaan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Secara umum, rangkaian elektrolisis terdiri dari perangkat sebagai berikut, yaitu sumber arus listrik searah yang dapat dari baterai atau power supply, elektroda yang digunakan untuk anoda dan katoda. Terdapat dua jenis elektroda, yaitu elektroda inert dan tak inert. Elektroda inert tidak terlibat dalam reaksi elektrolisis. Contohnya yaitu C, AU, dan PT. Sedangkan elektroda tak inert ikut terlibat dalam proses reaksi elektrolisis. Dan kemudian yaitu larutan elektrolit. Berikut merupakan contoh elektrolisis larutan Ki dengan elektroda karbon. Elektroda karbon merupakan elektroda inert. Larutan elektrolit yang digunakan yaitu larutan Ki. Dalam larutan Ki terdapat beberapa spesies, di antaranya air sebagai pelarut, ion K+, dan ion I- yang terdapat dari ionisasi Ki. Karena adanya arus listrik yang mengalir, jika kita lihat dari aliran elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai. Ketika elektron masuk, ion K+ akan menuju katoda. Berdasarkan data Enel reduksi, air lebih mudah mengalami reduksi daripada ion K+, sehingga yang mengalami reduksi adalah pelarut, yaitu air. Kemudian, ion I- akan bergerak menuju kutub positif atau anoda. Ion I- kemudian melepaskan elektronnya atau mengalami reaksi oksidasi. Elektron yang dilepaskan bergerak menuju kutub positif. Persamaan reaksi yang terjadi pada proses elektrolisis berlangsung adalah sebagai berikut. Pada anoda, pada katoda, sehingga didapat reaksi totalnya yaitu. Untuk mempermudah kita menentukan reaksi apa saja yang terlibat pada saat proses elektrolisis berlangsung, dapat digunakan diagram alir berikut. Sebagai contoh, kita gunakan proses elektrolisis larutan Ki dengan elektroda karbon seperti sebelumnya. Yang pertama, kita lihat dulu pada bagian katoda. Pada bagian katoda, larutan elektrolisis yang digunakan berupa larutan, sehingga kita pilih larutan. Selanjutnya, kita tahu bahwa Ki akan terurai menjadi K+ dan I-. K+ berada di katoda yang merupakan ion logam reaktif dari golongan 1A, sehingga yang mengalami reduksi adalah air dengan memenuhi persamaan reaksi tersebut. Selanjutnya pada anoda. Elektroda yang digunakan pada proses elektrolisis adalah karbon yang merupakan elektroda inert. Kita pilih ke elektroda inert. Kemudian I- merupakan ion halida sehingga kita pilih sesuai dengan anak panah. I- akan mengalami oksidasi memenuhi persamaan reaksi tersebut. Tahap selanjutnya dapat kita jumlahkan untuk mengetahui reaksi totalnya, seperti pada slide sebelumnya, atau seperti pada penjelasan sebelumnya. Sampai sini, paham?